Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Itu kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan haburcu homma paraluan hapur siaun nadinggani, takup mahanguluan saliling-lilingna, aitu si doho dijauh, jala di parhato potodo panidangion nadinggan dijoloni torop si tindangi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kita mendapati begitu banyak ragam perlombaan. Di antaranya perlombaan di bidang olahraga, pendidikan, kebudayaan, agama, kesehatan, teknologi, seni musik, seni tari, dan sebagainya. Setiap bidang perlombaan tentunya memiliki tujuan, jenis, bentuk, dan persyaratan masing-masing. Dalam setiap pertandingan itu sendiri selalu ada hadiah yang disediakan bagi para pemenang, dan setiap peserta pertandingan atau perlombaan akan berusaha dengan maksimal agar mereka dapat memperoleh apa yang mereka kejar, mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Karena bagaimanapun adalah suatu kebanggaan yang tak ternilai ketika sebuah kemenangan dapat diraih. Bahkan kita dapat melihat di satu kota atau satu daerah, bahkan satu negara yang merayakan kemenangannya jika tim yang mewakili mereka dapat meraih juara. Tim tersebut akan diarak ke seluruh kota. Dan tentunya mereka yang meraih juara bukanlah tanpa perjuangan. Berbagai latihan keras mereka jalani agar mendapat performa yang maksimal. Kedisiplinan dalam berlatih harus tetap dipertahankan agar mereka dapat menjadi juara. Dan bagi mereka yang benar-benar mempersiapkan latihannya dengan sangat baik akan memperoleh juara dan menerima piala atau medali atas kemenangannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal kerohanian ternyata kita juga harus mengikuti pertandingan iman. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Bahwa kita tidak hanya menerima keselamatan dari Kristus saja, tetapi kita diwajibkan untuk mengikuti perlombaan iman, sebagaimana yang diingatkan melalui surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pasti bahwa kita tidak mengikuti perlombaan itu tanpa memperoleh hasil. Sama halnya dengan perlombaan atau pertandingan olahraga, mahkota juara juga disediakan Tuhan bagi setiap kita. Yang pastinya yang dapat menyelesaikan perlombaan itu dengan baik. Dan mahkota yang disediakan juga tentunya bukan sekedar mahkota yang fana
dan dapat pudar seperti piala atau medali, tetapi merupakan mahkota yang kekal dan yang abadi, yang jauh lebih mulia dan berharga dibanding mahkota di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengikuti atau pertandingan yang diwajibkan ini dan bahkan meraih mahkota yang Tuhan sediakan? Yang pertama, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, kita diingatkan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jika seorang olahragawan mengikuti pertandingan dengan membawa sebuah tas yang tidak diperlukan dalam pertandingan tersebut, maka tas tersebut justru akan menjadi beban bagi dia dalam bertanding. Beban itu akan mengganggu performanya sehingga akan mempersulit dia untuk meraih posisi juara. Sama juga dengan beban hidup kita dan juga dosa yang masih kita perbuat akan mengganggu kerohanian kita. Beban hidup bisa berupa amarah, kekecewaan, sakit hati, iri hati, kesombongan, keputusasaan, keras hati, dan lain sebagainya. Jika kita masih membawa beban-beban tersebut dan melakukan dosa dalam kehidupan kita, maka kita akan kesulitan untuk dapat bertanding dengan iman yang benar. Kita akan sulit untuk berdoa, sulit membaca firman Tuhan, sulit mengasihi sesama, sulit mengampuni, dan masih banyak hal lagi yang akan menjadi sulit untuk dilakukan ketika masih ada beban dan dosa dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita dapat mengikuti pertandingan iman bahkan meraih mahkota jika kita masih membawa beban hidup dan melakukan dosa? Karena itu mari tanggalkan segala beban dan dosa yang dapat menghalangi kita untuk menjalani pertandingan iman. Yang kedua, melatih diri. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 disebutkan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Pertandingan bagi seorang olahragawan tidak hanya berpusat kejuaraannya saja, tapi merupakan proses. Proses dimulai dari latihan fisik, latihan beban, latihan teknik, latihan strategi, kerjasama tim, pola makan yang baik, pola hidup yang baik, dan banyak hal baik juga yang harus dijalani. Semua aspek dijalani dengan baik dan terencana agar memperoleh performa yang maksimal ketika bertanding. Demikian juga dalam pertandingan iman, kita harus menjalani kehidupan rohani kita dengan seksama. Kita harus melatih hidup kita agar kita menjadi kuat dalam iman. Iman yang kuat dan bertumbuh tidak diperoleh dalam sekejap mata, tetapi merupakan iman yang dibina hari lepas hari dengan tuntunan firman Tuhan. Karena itu dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 kita juga diingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang ketiga, berlomba dengan tekun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesuksesan dalam pertandingan tidak diraih dalam waktu singkat. Banyak olahragawan yang memulai pelatihannya sejak dini, dan mereka juga banyak menemui kekalahan dalam pertandingan-pertandingan yang dijalaninya. Tetapi kekalahan yang mereka alami tidak membuat mereka putus asa dan mundur. Jika mereka mengalami kekalahan, mereka akan kembali berlatih dan lebih giat lagi berlatih agar mereka dapat meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya. Kegagalan dalam kehidupan kita merupakan hal yang biasa terjadi. Tidak ada kesuksesan yang tanpa diawali dengan kegagalan. Tapi yang pasti dalam setiap kegagalan, kita janganlah pernah menyerah, janganlah pernah kecewa, sekalipun keadaan tidak seperti yang diharapkan. Kita meyakini bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan
untuk menanggung semua yang kita alami. Tetap setia mengiring Yesus, tetap tekun berdoa dan beribadah, tetap mengasihi sesama kita, tetap mengampuni orang yang menyakiti hati kita, tetap melayani walau banyak yang mengecewakan. Ketekunan kita pasti akan membuahkan hasil. Tuhan akan memberikan upah bagi setiap orang yang setia. Iman kita akan bertumbuh menjadi kuat. Dan setiap kegagalan yang kita alami justru akan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar, untuk meraih kemenangan dan sekaligus mahkota yang abadi. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah kita berlomba dengan setia. Mari kita jalani perlombaan iman percaya kita dengan sepenuh hati dan segenap jiwa. Janganlah kita mengandalkan kecepatan, kekuatan, kecerdasan, kemampuan, kedagingan kita. Tetapi mari kita andalkan kasih setia dan kasih karunia-Nya. Mari kita tanggalkan hawa nafsu dan dosa kita dengan komitmen hidup dalam hidup yang baru. Dalam pertandingan iman yang benar, janganlah kita menjadi kendur, lemah atau kurang bersemangat. Janganlah kita menyerah karena ada rintangan. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-7 kita juga diingatkan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan kita, dahulu kita berlomba dengan baik. Dahulu kita berlomba dengan bersemangat. Dahulu kita berlomba dengan sepenuh hati dan segenap jiwa. Dahulu kita taat kepada firman dan kebenarannya. Karena itu janganlah iman percaya kita dipatahkan oleh segala penghalang duniawi. Janganlah iman kita goyah, sebaliknya biarlah tetap teguh. Karena bagaimanapun Tuhan telah memberikan kehidupan baru bagi semua orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang teguh dan tekun berlomba dalam perlombaan iman kepada firman-Nya. Karena Dia adalah firman yang hidup dan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Berbahagialah kita yang berpegang pada firman kehidupan dalam nama Yesus Kristus. Karena semua itu tidak akan sia-sia di depan matanya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal. Karena untuk itulah kita telah dipanggil dan telah kita ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Atas kesempatan demi kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Terlebih kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar dalam hidup ini kami boleh bertanding dalam pertandingan iman yang benar, yang tentunya bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Kami mau mengandalkan Tuhan sebagai penolong bagi kami, sumber kekuatan, sehingga kami dapat memperoleh mahkota kehidupan ketika kami mau setia sampai akhir hidup kami. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, dan berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.